para pendukung Prabowo Gibran malah diketahui telah melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada relawan Ganjar Mahfud di Sleman, Yogyakarta. Jadi ya, dari tayangan video CCTV yang beredar luas di media sosial, terlihat sangat jelas bahwa salah satu relawan Ganjar Mahfud sudah ditunggu di depan markas. Kemudian secara tiba-tiba, relawan Ganjar Mahfud itu langsung dihajar oleh belasan oknum TNI. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali. Bahkan kabarnya ketika dijenguk oleh Pak Ganjar di rumah sakit, salah satu korban ini masih belum bisa diajak ngobrol. Karena apa? Karena belum sadarkan diri. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Ya, tapi begitulah melihat semua kejadian ini, para pendukung Prabowo Gibran di media sosial malah secara terang-terangan mendukung semua aksi kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya dan juga oleh oknum TNI. Itulah kenapa pernah ada tim ses di sana yang mengaku jika sampai 2024 nanti kalah, maka semua akan masuk penjara. Tahun 2023 menjelang tahun 2024 kemarin ditutup dengan aksi kekerasan. Kalau di atasnya kesannya gemoy-gemoy, ternyata di bawahnya penuh dengan kekerasan. Videonya viral kemana-mana yang menimpa beberapa relawan Ganjar saat mereka pulang dari Boyolali ke Klaten. Ya, dari rekaman itu terlihat kejadian itu, pemukulannya itu dilakukan oleh aparat dan dilakukan di depan markas aparat TNI. Ada satu orang yang biasa dipanggil Mas Andi, relawan militannya yang dulu membela Pak Jokowi 2014-2019, yang sekarang setia membela Pak Ganjar, dihabisi, dikeroyok. Kalau soal knalpot brong, memang kita nggak tahu banyak, tapi masa sih cuma karena knalpot brong aja ada nyawa yang melayang? Karena faktanya justru dari relawan Prabowo Gibran ini yang banyak mengorganisir seolah-olah relawannya menggunakan kendaraan dengan suara bisik. Apa knalpot yang brong itu bisa jadi dalih atau alasan untuk membenarkan aksi pengeroyokan? Tentu saja tidak. Sedangkan dari kasus yang di Jogja ada 2 pelaku penganiayaan, Bung Muhandi Mawanto yang kemudian juga ditangkap. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan. Oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Ya, harus ditindak. Pertama, kepada korban kami sudah melakukan penyantunan. Mas Ganjar sekarang baru saja ini beberapa jam lalu sedang menengok, dan sejauh yang saya dengar dari kalangan TNI sudah ditindak, dan itu memang harus ditindak dan tidak mungkin tidak diketahui pelakunya karena CCTV di jalan itu sudah menunjukkan siapa orang-orangnya dan bagaimana terjadinya. Menyembunyikan hal seperti ini sesuatu yang tidak mungkin, sehingga lebih baik diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Gitu aja, saya kira sportivitas TNI dipertaruhkan dalam hal ini. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan. Nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Agar jadi peringatan untuk kita semua. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak
ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Dia membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur,
sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Apa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakarkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya,
Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ya, selama ini mereka selalu mengklaim bahwa hasil survei mereka itu selalu berada di posisi paling atas. Ya, saya itu suka tertawa sendiri ketika melihat pihak sebelah sedang sibuk berbicara mengenai hasil survei. Dikit-dikit pamer survei, dikit-dikit pamer survei. Mereka itu sudah merasa menang di berbagai survei yang ada.
Tapi ya, anehnya, meskipun mereka selalu mengklaim bahwa angka surveinya itu sudah berada di posisi paling atas, para pendukung Prabowo Gibran malah diketahui telah melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada relawan Ganjar Mahfud di Sleman, Yogyakarta. Coba bayangkan saja, sebegitu brutalnya para pendukung Prabowo Gibran ini. Nah, akibat dari pengeroyokan itu, seorang korban relawan Ganjar Mahfud pun akhirnya meninggal dunia. Ya, sekarang coba perhatikan saja. Masa mereka mengklaim akan menang dalam satu putaran saja, tapi malah sering terlihat panik dan emosian. Dan dari semua ini ya, maka kita jadi semakin tahu bahwa klaim terkait survei Prabowo yang selalu tinggi dan pasti bisa menang satu putaran itu adalah bohong. Lah, ini kan jadinya semakin menegaskan. Menegaskan apa? Bahwa klaim mereka selama ini adalah sebuah bentuk manipulasi untuk mengkondisikan atau meyakinkan masyarakat bahwa hasil survei itu nantinya akan sama dengan hasil Pilpres 2024. Padahal ya, mereka ini selalu mengklaim bahwasanya ya, politik itu harus riang gembira dan cukup dengan joget-jogetan saja. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya justru sebaliknya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana insiden penganiayaan oleh belasan oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Ya, semua itu dilakukan hanya karena apa? Karena mereka menggunakan motor dengan knalpot brong. Sekarang kalaupun mereka salah karena dianggap melanggar ketertiban lalu lintas, maka ranahnya itu adalah kepolisian. Jadi bukan langsung digebukin rame-rame seperti itu. Apalagi yang gebukin itu adalah aparat TNI. Jadi ya, dari tayangan video CCTV yang beredar luas di media sosial, terlihat sangat jelas bahwa salah satu relawan Ganjar Mahfud sudah ditunggu di depan markas. Kemudian secara tiba-tiba, relawan Ganjar Mahfud itu langsung dihajar oleh belasan oknum TNI. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali. Padahal ya, kalau bicara soal urusan knalpot brong, semua pendukung juga hampir pernah melakukannya. Ya, misalnya pendukung Prabowo Gibran, mereka juga pernah konvoy dengan menggunakan motor knalpot brong. Nah, tapi apakah kemudian mereka bisa langsung digebukin rame-rame? Kan tidak seperti itu, benar Kak? Ya, tapi begitulah melihat semua kejadian ini, para pendukung Prabowo Gibran di media sosial malah secara terang-terangan mendukung semua aksi kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya dan juga oleh oknum TNI. Nah, akibat dari kejadian itu, 2 dari 7 korban masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Bahkan kabarnya ketika dijenguk oleh Pak Ganjar di rumah sakit, salah satu korban ini masih belum bisa diajak ngobrol. Karena apa? Karena belum sadarkan diri. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Nah, apakah ini yang dimaksud politik riang gembira versi mereka? Ini adalah sebuah bentuk kepanikan. Karena apa? Karena hasil survei terbaru Indonesia Politik Expert atau IPE menunjukkan ternyata ya, mereka sekarang sudah tertinggal. Jadi gemoy dan joget-joget itu tidak berpengaruh sama sekali buat masyarakat. Saya ulangi sekali lagi, tidak berpengaruh sama sekali buat masyarakat. Nah, dari data yang saya baca ya, ternyata faktor debat ini lumayan sangat menentukan. Jadi ya, setiap selesai debat, maka suara Prabowo Gibran akan semakin turun. Ya, tapi mungkin ada yang masih penasaran atau bertanya, apa saja faktor yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran semakin turun atau hanya berada di angka 31,25%. Sedangkan elektabilitas Ganjar Pranowo itu berada di angka 33,57%. Dan jujur ya, melihat hasil survei ini, saya jadi teringat dengan survei yang pernah dilakukan oleh Roy Morgan pada saat Pilpres 2019. Jadi pada saat itu ya, hasil survei Roy Morgan mengatakan bahwa Jokowi itu elektabilitasnya 56,5% dan Prabowo 43,5%. Nah, setelah dilakukan perhitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, ternyata hasilnya hampir-hampir sama dengan survei yang dilakukan oleh Roy Morgan. Jadi sekarang bisa dibayangkan elektabilitas Prabowo mentok hanya di angka 30 sekian persen, susah untuk naik di angka 50%.
Dan lembaga survei Roy Morgan ini juga sebelumnya sempat merilis bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi pertama. Padahal ya segala upaya dan cara telah dilakukan, termasuk menjadikan mayoritas menteri sebagai tim ses Prabowo Subianto. Belum lagi bicara soal intimidasi dan termasuk adanya dugaan aparat yang bermain. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah jangan sampai KPU juga ikut bermain. Kalau ya KPU itu sampai bermain, maka ya rakyat ini bisa semakin marah dan itu akan merusak demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Nah, jadi saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa dengan ada 3 paslon, elektabilitas Prabowo itu masih belum berubah. Angkanya masih relatif sama saat hasil Pilpres 2019, yaitu berada di kisaran angka 30 hingga 40 sekian persen. Padahal ya kalau ditanya ya, hampir seluruh penduduk Indonesia ini pasti akan tahu atau sudah tahu siapa Prabowo Subianto itu. Apalagi setiap kali musim Pilpres, fotonya itu selalu ada di kertas suara KPU. Ya sekarang kalau secara hitung-hitungan dengan klaim bahwa Prabowo mendapatkan dukungan dari Jokowi, maka tentu elektabilitasnya itu sudah di atas angka 60%-an. Tapi fakta yang terjadi apa? Faktanya elektabilitas Prabowo itu masih di angka 30 hingga 40 sekian persen. Ya, tapi mungkin ada yang bertanya juga, masa sih elektabilitas Prabowo mentok di angka 40 sekian persen? Padahal ya semua amunisi sudah dilakukan, sudah dikeluarkan. Terus kemana saja suara pendukung Jokowi yang sebesar 55,5% itu? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, dengan melihat data dan fakta elektabilitas Prabowo Subianto saat ini, maka jelas bahwa pendukung Jokowi yang menyeberang ke Prabowo itu hanya sebagian kecil kalangan elit yang tersandra oleh kepentingan politik. Ya bisa jadi pendukung Jokowi yang menyeberang ke Prabowo itu hanya dari kalangan elit yang tersandra oleh kasus hukum. Ya coba perhatikan saja, hampir semua ketua umum partai yang menyeberang ke sana, rata-rata mereka bermasalah dan sebelumnya terjerat dengan kasus hukum. Itulah kenapa pernah ada tim ses di sana yang mengaku jika sampai 2024 nanti kalah, maka semua akan masuk penjara. Nah dari sini saya bisa simpulkan, bisa jadi pendukung Jokowi yang didominasi oleh mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah, mereka ini memang sudah antipati terhadap Prabowo Subianto. Maklum, jejak kebrutalan sejak Pilpres 2014 dan 2019 masih sangat-sangat membekas di benak mereka atau kita semua. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD lebih banyak didukung oleh masyarakat atau kalangan pendukung Jokowi yang dari kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah.
dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan